Nyatanya Samosir itu indah, impian kaca surga. Ya, Nenggolan membuat kita, memutasikan kita sampai di sini. Nyatanya kamu sangka di sini masyarakat Samosir tidak welcome sama kita. Kamu sangka masyarakat Samosir itu seperti kamu semua. Nyatanya tidak. Kamu yang ada pada hati kamu cuma iri, dengki untuk mencari nafkah untuk kepentingan kamu pribadi. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk masyarakat Indonesia. Kamu memviralkan orang ada tujuan sama kamu untuk mencari uang untuk kamu hidup di dunia ini. Banyaknya pungli yang dilakukan oknum polisi lalu lintas di kota Medan membuat Jonier Nainggolan selaku pendiri LSM Pekan banyak memantau kegiatan aparat dari kepolisian lalu lintas. Meskipun begitu, tidak mudah baginya untuk membongkar keburukan oknum polisi yang suka pungli. Hinaan serta ancaman sering ia hadapi saat melakukan investigasi di lapangan. Mulai dari oknum polisi yang risih dengan sorotan kameranya, hingga masyarakat yang belum mengerti tugas dan niat baik dari Jonier untuk memberantas pungli. Seperti kejadian viral dalam video ini, Polisi Satuan Lalu Lintas Unit Satlantas Polrestabes Medan, Bribtu Edi Rianto yang tidak suka dengan kehadiran Jonier, video ini pun viral di media sosial. Hari ini ada panggilan sidang kasus Bribtu Edi Rianto yang mana kasusnya 2 kali menginjak kaki saya saat beliau melakukan razia, melakukan penangkapan kendaraan. Pertama di Jalan MT Haryono Simpang Unilen, yang kedua di Jalan Jawa Simpang Center Point. Jonier Nainggolan pun membuat laporan atas tindakan Bribtu Edi Rianto kepadanya. Karena sudah menginjak kaki dan mempermalukan serta mencemarkan nama baik orang di depan umum menggunakan toa mobil lantas. Jonier yang didampingi bersama Benny Edward mengikuti sidang disiplin yang dilaksanakan di Gedung Bayangkara Polrestabes Medan. Sidang yang dilakukan secara tertutup ini menghadirkan Bribtu Edi Rianto. Tim Medan Daily News pun tidak diizinkan untuk mengambil kebutuhan gambar saat sidang berlangsung. Benny Edward juga terlihat hanya menunggu di luar depan gedung persidangan. Sidang hanya boleh dihadiri oleh pihak kepolisian dan saksi, serta masyarakat yang diundang resmi dari kepolisian. Ucap kepolisian sembari menyuruh tim Medan Daily keluar. Dannya itu, mana saya bilang dia menghina. Pertama dia menggunakan fasilitas negara, menggunakan toa mobil, menghina saya, menghina anak saya dengan menggunakan fasilitas itu. Jadi saya buat pengaduan. Kemarin berdampingan dengan Bang Benny Edward. Sebentar tadi saya masuk di ruang sidang, nunggu giliran. Ternyata ada 4 oknum yang akan disidangkan hari ini. Saya nanti sekitar urutan keempat, yaitu kasus Brigadir Edi, nanti urutan keempat sekitar jam 11:30. Gitu. Tapi yang menjadi saya tadi ada pertanyakan kepada penuntut bahwa ada berkas yang perlu saya juga harus sampaikan. Saya minta tadi ini mau difotokopi supaya ini saya mau bacakan bahwa ternyata di berkas mereka, di BAP mereka, berkas ini tidak ada. Kurang lengkap. Karena di BAP mereka kasus penginjakan kaki saya yang kedua. Ini yang saya mau sampaikan, waktu dia menghina menggunakan toa, kasus menghina saya itu yang dia injak pertama kali kaki saya di Simpang Unilen. Harapan supaya pihak polisi Polrestabes Medan, Propam mengambil tindakan dan kalau bisa ya oknum yang melakukan penganiayaan, pengancaman, penghinaan itu ya dipecat. Itu yang terlebih. Harapan daripada semua masyarakat supaya kita berharap pihak kepolisian menunjukkan kualitasnya kepada masyarakat, benar menindak tegas aparat yang melakukan penghinaan dan penganiayaan kepada masyarakat. Hari ini saya hadir di sini untuk memberi dukungan moral kepada rekan kita, Bang Jonier Nainggolan, atas laporan yang saat ini sedang dalam masuk proses sidang ya.
terhadap salah satu oknum dari banyak kasus sebenarnya. Kalau kaitannya ke dugaan pungli sebenarnya dari banyak kasus. Kita berharap ini merupakan momentum awal dan pintu masuk untuk ke kasus-kasus lainnya. Jadi hari ini kita berharap semua yang terlibat terutama dalam proses sidang, pemimpin dari mulai yang tertinggi ya, dari Bapak Kapolda, Bapak Kapolrestabes, untuk memberikan atensi besar terhadap hal ini, karena saya dan rekan-rekan salah satunya dari Bang Joniar ini melakukan ini demi kepentingan kita semua untuk menjaga citra kepolisian untuk lebih dipercaya lagi di mata masyarakat. Dan kita berharap hari ini hasil sidangnya sesuai dengan harapan, memberikan hukuman tegas sehingga menjadi pelajaran dan contoh bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Jadi kita berharap hasil hari ini nanti akan merubah yang selama ini tidak baik menjadi lebih baik. Hasil dari persidangan tersebut, pihak Propam dan Majelis Sidang menyatakan hasilnya adalah Bribtu Edi Rianto akan dipindah tugaskan ke Pulau Samosir. Ditahan selama 7 hari, kenaikan pangkat ditunda selama 1 tahun, dan jasa penghargaan ditunda. Silakan, itu nggak urusan aku. Silakan itu, lakukan prosedur yang sesuai dengan. Ya, saya ikut lakukan prosedur, cuma pengerak itu udah buat malu orang. Yang buat malu siapa? Menjelek-jelekkan anak siapa? Ya, dan gitu kan. Ya, silakan tuh kok. Jangan apalah. Aku minta maaf sama kamu, dan kamu minta tolong jangan dari kesalahan orang. Ya. Kau jangan tanya aku. Kenapa? Jangan tanya aku. Nanti aku jadi gila gitu. Oh gitu. Kamu jangan tanya aku minta tolong ya. Tolong ya. Mau kerem nanti kamu mau apa kan ini? Silakan, ini ada empuk, kalau mau dipukul empuk ini. Minta tolong ya, aku minta tolong sama kau. Hah? Tolonglah, begitu. Ngapain? Ini tempat umum kan? Tolong! Hah? Aku nanti, aduh. Ini tempat umum kan? Masyarakat berhak. Tengok. Aku tahu, aku minta tolong, tolong pikir. Tolong. Ngapain kok pijak kakiku? Aku minta kaki, aku pijak. Ini udah direkam loh. Aku minta tolong. Kenapa pijak kakiku? Kenapa kok pijak? Ini ada aku rekam ini. Silahkan lakukan prosedur. Ingat Pak Edi ya, tadi terekam ini pijak kakiku. Ada rekamannya loh. Kita tunggu di pengadilan. Lihat. Kita tunggu pengadilan. Kau malu-malukan kami kok ya. Jadi polisi kok mau main kasar kok sama masyarakat? Apa ngancamnya? Dia berusaha lagi mau pijak kakiku. Kakiku dipijak. Kelakuan polisi zaman sekarang seperti ini dia. Kaki aku dipijak oleh sepatu PDL-nya. Ya, silakan jalan. Ada saya mengganggu? Adakah saya mengganggu Anda? Anak bapak sendiri, bapak pakaikan helm. Udah, adakah saya mengganggu kegiatan razia yang Bapak lakukan? Pak Edi, Brigadir Edi, adakah? Kenapa kaki aku saudara pijak? Hah? Kenapa kakiku saudara pijak? Apakah seperti itu kelakuan seorang polisi mengayomi? Anda Saya sudah sorot. Anda tersandung katanya pijak. Nggak malu Anda, nggak malu. Saya sudah sorot kaki. Ini ada bekasnya. Kelakuan seorang polisi lantas kok kayak gitu kelakuan kau. Anda orang yang tidak perlu malu. Anda nggak tahu malu. Hah? Apa ditilang? Iya ditilang saya. Ya, Kenapa terus? Pak? Oh, lagi apa? Ada surat tilang ya dikasih? Surat tilang ini warna biru aja, bu. Ininya aja Pak. Salah ya? Apa salah kita Rupe Bang? Saya memang salah. BK saya udah mati. Oh, belada mati. Berarti ada 3 pasal dia ya? Oh. Kenapa nggak di apa? Ya mau diurus, Mak. Ah, Mahal biayanya BK mati ini. Iya ya. Apalagi. Iya ya. Bumi Ornenggolan.
orang yang nggak bersalah. Waktu kita razia, anaknya nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, inilah orang yang mau contoh. Nggak tahu malu, nggak tahu tanya diri kemana. Orang yang nggak tahu malu kayak gini, biar aja jangan merek saya. Junior Tenggolan, orang yang tak pernah salah. Waktu dikira kami razia, anaknya nggak pakai helm, nggak ada STNK, dan tidak bawa SIM. Sementara dia sama keluarga saya sendiri aja nggak tahu menahu, nggak bisa memberi contoh sama anak-anaknya. Kaki aku dipijak. Apa ini dia? Ada. Kaki aku dipijak. Kelakuan polisi zaman sekarang seperti ini dia. Kaki aku dipijak oleh sepatu PDL-nya. Dipijak sepatu, kakiku dipijak sepatuku, kakiku. Nah, iya, silakan jalan. Ada saya mengganggu? Adakah saya mengganggu Anda? Anak bapak sendiri pakaikan helm. Udah, adakah saya mengganggu kegiatan razia yang Bapak lakukan? Pak Edi, Brigadir Edi, adakah? Kenapa kaki aku saudara pijak? Hah? Kenapa kakiku saudara pijak? Apakah seperti itu kelakuan seorang polisi mengayomi? Anda Saya sudah sorot. Anda tersandung katanya pijak. Nggak malu Anda, nggak malu. Saya sudah sorot kaki. Ini ada bekasnya. Kelakuan seorang polisi lantas kok kayak gitu kelakuan kau. Anda orang yang tidak perlu malu. Anda nggak tahu malu. Hah? Anda nggak bisa urus sendiri. Hah? Bukan Anda mencemarkan orang lain, orang Ya. lain ya. Anda nggak tahu malu. Di mana muka Anda? Apakah seperti ini contoh sebagai polisi lantas memijak kaki masyarakat yang memantau? Ya, dia ngegas kencang. Ya, seperti inilah kelakuannya. Semuanya ada dia. Anaknya nggak bisa diatur. Tidak tahu umur di keluarga yang sendiri. Keluar Tenggolan. Itulah dia kelakuan Brigadir Edi Rianto. Aku mau ngecek keretanya itu. Junior Tenggolan, orang yang nggak bersalah. Waktu kita razia, anaknya nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, inilah orang yang mau contoh. Nggak tahu malu, nggak tahu kitanya sendiri kemana. Orang yang nggak tahu malu kayak gini, biar aja jangan merek saya. Junior Tenggolan, orang yang tak pernah salah. Waktu dikira nanti razia, anaknya nggak pakai helm, nggak ada STNK, dan tidak bawa SIM. Sementara dia sama keluarga saya sendiri aja nggak tahu menahu, nggak bisa memberi contoh sama anak-anaknya. Kaki aku dipijak. Apa ini dia? Kaki aku dipijak. Kelakuan polisi zaman sekarang seperti ini dia. Kaki aku dipijak oleh sepatu PDL-nya.